In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro, veritas liberavit vos. Saya masih semangat ya untuk berkatekese tentang sola scriptura. Nah, ada satu prinsip yang terus-menerus diulang. Sola scriptura, Alkitab otoritas tertinggi. Oke, vamonos, kita berkatekese tentang apa sih sola scriptura? Veritas liberavit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Nah, katekese kita pada malam hari ini saya beri judul 10 kelemahan sola scriptura, atau lebih to the point-nya 10 kesalahan sola scriptura. 10 kah? 10 terlalu banyak ya? 10 kelemahan sola scriptura. Oke ya. Pegang. Banyak orang Katolik dan tidak sedikit orang Protestan sering bingung mengenai makna tepat dari sola scriptura, istilah Latin yang berarti hanya kitab suci, atau lebih tepatnya hanya tulisan. Prinsip ini menjadi kaidah otoritas atau aturan iman bagi saudara-saudari Protestan. Sola scriptura tidak berarti bahwa satu-satunya otoritas yang diakui hanyalah Alkitab dan tidak ada yang lain sama sekali. Seperti kredo, pengakuan iman, gereja, katekismus, denominasi, DSB, dan sebagainya. Dia juga tidak selalu berarti bahwa sejarah gereja dan tradisi sama sekali tidak relevan. Kebanyakan Protestan yang memahami warisan teologis mereka sendiri akan menganggap pandangan semacam itu sebagai karikatur. Nah, posisi yang sebenarnya sebagaimana dikembangkan oleh Luther, Calvin, dan tokoh-tokoh Protestan lain selama 500 tahun terakhir adalah keyakinan bahwa hanya kitab suci yang menjadi otoritas final dan tidak dapat salah dalam kekristenan. Atau kalau dirumuskan secara lebih konfrontatif, gereja, tradisi apostolik, konsili ekumenis, dan paus tidak punya infalibilitas. Orang Kristen tradisional sepakat bahwa kitab suci adalah wahyu Allah yang terinspirasi dan tanpa kesalahan. Inerrancy of the Bible. Perbedaan Katolik bukan terletak pada penolakan terhadap Alkitab, melainkan pada penolakan untuk mempertentangkan Alkitab dengan gereja dan tradisi apostolik. Bagi orang Katolik, ketiganya saling terjalin dan punya otoritas yang tidak bisa salah. Jadi tiganya terjalin: Alkitab, gereja, dan tradisi. Nah, dalam ruang terbatas ini, katekese yang terbatas ini, saya menyajikan 10 dari banyak aspek sola scriptura yang menunjukkan kelemahan internal dan inkoherensinya yang mendalam. Justru berdasarkan Alkitab yang sama yang sering dijadikan dasar. Kalau Alkitab sendiri bertentangan dengan sola scriptura, maka jelas prinsip itu tidak benar. Jelas sekali. Mari kita lihat. Yang pertama, vamonos. 1. Menurut Alkitab, ini menurut Alkitab, tradisi apostolik yang baik lebih unggul daripada tradisi manusia yang buruk. Ya. Kesimpulan dasar Alkitab bukanlah tradisi versus tanpa tradisi, tetapi tradisi apostolik yang benar versus tradisi manusia yang keliru. Alkitab sendiri berkali-kali membedakan keduanya. Tradisi apostolik yang benar melawan versus di satu pihak tradisi manusia yang keliru. Dalam Matius bab 15 ayat 3, Yesus menjawab orang-orang Farisi, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Dalam Matius bab 15 ayat 6, Yesus berkata bahwa mereka telah membatalkan firman Allah demi tradisi mereka. Markus bab 7 ayat 8 sampai 9 dan 13 juga menunjukkan pola yang sama. Yesus mengecam tradisi manusia yang menyingkirkan perintah Allah. Ya. Dia bukan sedang menolak semua tradisi,
melainkan tradisi manusia yang merusak kehendak Allah. Galatia bab 1 ayat 9-12 memperlihatkan sisi lain. Paulus menegaskan bahwa Injil yang diterima jemaat bukan berasal dari manusia, melainkan dari wahyu Yesus Kristus. Artinya, ada sesuatu yang diterima dan diteruskan, tetapi sumbernya ilahi, bukan sekedar produk manusia. Kata bahasa Latin traditio itu berasal dari kata kerja tradere, itu artinya mewariskan, meneruskan, tradere. Ya. Kolose bab 2 ayat 8 memperingatkan supaya orang beriman tidak ditawan oleh filsafat kosong menurut tradisi manusia, bukan menurut Kristus. Nah, dalam 1 Tesalonika bab 2 ayat 13, Paulus bersyukur karena jemaat menerima pewartaan lisan para rasul, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai firman Allah. Demikian juga 1 Timotius bab 4 ayat 1 dan ayat 6-7. Teks itu membedakan antara ajaran sesat, dongeng takhyul, dan ajaran iman yang benar. Jadi, masalahnya bukan apakah tradisi boleh ada atau tidak. Masalahnya ialah tradisi macam apa? Tradisi apostolik yang berasal dari pewartaan para rasul, atau tradisi manusia yang menyelewengkan firman Allah. Bagaimana pendapat Anda? Ya, soal tradisi. Katanya. Yang kedua, soal tradisi lisan biblis itu lebih luas daripada kitab suci yang tertulis. Ya, tradisi lisan yang biblis itu lebih luas daripada kitab suci yang tertulis. Ya. Baik Alkitab maupun logika itu tidak menuntut bahwa semua ajaran lisan Rasul Paulus itu harus identik sepenuhnya dengan ajaran tertulisnya. By logic, ya. Paulus banyak mengajar secara lisan. Beberapa contohnya bisa dilihat dalam 1 Korintus bab 11 ayat 2, bab 11 ayat 23, bab 15 ayat 1-3, Galatia bab 1 ayat 9, bab 1 ayat 12, dan bab 1 Tesalonika bab 2 ayat 13, 2 Tesalonika bab 3 ayat 6, 2 Timotius bab 1 ayat 13-14, dan bab 2 ayat 2. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan secara wajar bahwa ajaran lisan Paulus itu selaras dengan ajaran tertulisnya yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci. Ajaran tertulis itu yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci. Tetapi hampir pasti ajaran lisannya juga memuat hal-hal yang tidak tercatat secara eksplisit dalam surat-suratnya. Kita tahu bahwa Paulus berdebat dan memberi penalaran di sinagoga serta ruang-ruang publik. Jumlah kata-kata yang dia ucapkan tentu saja jauh lebih banyak daripada yang tercatat dalam surat-surat perjanjian baru. Dia mengajar di sebuah sinagoga selama 3 bulan. Sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 8. Dia juga mengajar setiap hari selama 2 tahun di satu tempat, sebagaimana disebut dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 10. Semua itu adalah pengajaran lisan. Sangat mungkin di dalamnya terdapat banyak tradisi apostolik lisan. Dan secara akal sehat, sebagian besar dari pengajaran itu tidak dicatat di dalam kitab suci. Kalau seorang Protestan mengatakan bahwa kita tidak terikat pada apapun yang tidak tertulis dalam kitab suci, pertanyaan yang pantas diajukan itu seperti ini. Di mana kitab suci sendiri mengajarkan prinsip itu? Dan mengapa kita harus menganggap diri kita terikat secara berbeda dari orang Kristen perdana yang hidup sebelum perjanjian baru dikompilasi? Ya, itu kan penting. Yang ketiga, Yesus itu mengakui tradisi ekstra biblis tentang kursi Musa. Ya. Tradisi Yahudi, termasuk sumber-sumber di luar kitab suci seperti Misnah, itu mengenal konsep suksesi pengajaran dari Musa dan seterusnya. Yesus sendiri mengakui tradisi ini dalam Matius bab 23 ayat 1-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di sini
Yesus mengakui suatu bentuk otoritas Farisi yang bersumber pada tradisi. Dengan demikian, Yesus memberi legitimasi pada konsep tradisi lisan ekstra biblis. Ya. Jadi Yesus sebenarnya sudah memberi legitimasi pada konsep tradisi lisan yang ekstra biblis. Memang sebagian tradisi Farisi rusak, ya. Karena itu Yesus mengecamnya. Dia juga mengecam kemunafikan pribadi mereka. Tapi tidak semua tradisi Farisi ditolak. Ada tradisi tertentu yang punya otoritas, sampai-sampai Yesus memerintahkan orang banyak untuk menaatinya. Kemudian, Paulus lebih sering memakai motif tradisi dan gereja daripada istilah kitab suci dan firman Allah. Ya. Kata kitab suci itu muncul 51 kali dalam perjanjian baru. Tapi dalam 8 dari 13 surat Paulus. 8 dari 13 surat Paulus. 2 Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, Titus, dan Filemon, Paulus sama sekali tidak memakai istilah tersebut, istilah kitab suci. Secara keseluruhan, Paulus hanya menggunakan kata itu 14 kali. 6 kali dalam Roma, 2 kali dalam 1 Korintus, 3 kali dalam Galatia, 2 kali dalam 1 Timotius, dan 1 kali dalam 2 Timotius. Sebaliknya, kalau kita memperhatikan istilah tubuh Kristus dalam tulisan Paulus, kita menemukan 19 kemunculan. Misalnya dalam Roma 7:4, 12:4-5, 1 Korintus 10:17, 12:12-13, 25-27, Efesus bab 1 ayat 23, bab 3 ayat 6, bab 4 ayat 4, ayat 12, ayat 16, bab 5 ayat 23, ayat 30, Kolose bab 1 ayat 18, ayat 24, bab 2 ayat 19, bab 3 ayat 15. Banyak sekali muncul istilah tubuh Kristus. Paulus juga memakai kata gereja, eklesia, dalam arti yang lebih luas daripada sekedar jemaat lokal atau bangunan sebanyak 20 kali. Ya. Jemaat lokal atau bangunan. Dan itu digunakan sebanyak 20 kali. Misalnya dalam 1 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 1 Timotius. Paulus juga secara eksplisit memakai istilah tradisi atau paradosis sebanyak 4 kali. 1 Korintus 11:2, Kolose 2:8, 2 Tesalonika 2:15, dan 2 Tesalonika 3:6. Tapi kata tradisi bukan satu-satunya istilah yang dipakai Paulus untuk gagasan ini. Ada juga motif menerima dan menyerahkan atau meneruskan. Ya, ini terlihat dalam 1 Korintus 11:23, 15:1-3, Galatia 1:9, ayat 12, bab 1 Tesalonika bab 2 ayat 13, 2 Timotius bab 1 ayat 13, dan 2 Timotius bab 2 ayat 2. Ya. Dan ada banyak bagian lain dalam kitab suci yang menampilkan gagasan tradisi apostolik, termasuk tradisi lisan, dengan istilah yang beragam seperti firman Allah, pemberitaan, dan lain-lain. Ya. Jadi orang Protestan boleh saja ingin menjadikan sola scriptura sebagai aturan iman Paulus, tetapi data-data ini tidak mendukung klaim tersebut. Alkitab sendiri menyatakan bahwa sebagian ajarannya perlu dibukakan, disingkapkan, dibukakan. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 32, dua murid dalam perjalanan ke Emmaus berkata bahwa Yesus membukakan kitab suci bagi mereka. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah dianoigo. Dalam leksikon Yunani Perjanjian Baru, kata itu berarti membuka secara menyeluruh sesuatu yang sebelumnya tertutup. Kata yang sama, dianoigo, ini juga muncul dalam Markus 7, 34-35, Lukas 2, 23, 24, 31, Lukas bab 2 ayat 23, bab 24 ayat 31, ayat 45, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 14, dan bab 17 ayat 3. Jadi, kitab suci sendiri menunjukkan bahwa beberapa bagiannya tidak langsung jelas. Ada bagian yang seolah tertutup sampai otoritas pengajaran dan penafsiran yang benar membukakannya. Ya. Dan ini bertentangan dengan gagasan Protestan tentang kejelasan mutlak kitab suci dan sifatnya yang dianggap bisa menafsirkan dirinya sendiri
tanpa otoritas penafsir yang mengikat. Sangat bertentangan. Yang keenam, kan tadi kan saya bilang 10 kelemahan. Yang keenam, hakikat sola scriptura itu menuntut prinsip bahwa itu ditemukan dalam Alkitab. Tetapi ternyata tidak ada. Bongkar bangkir Alkitab, tidak ada ayat yang menyatakan sola scriptura. Jadi berdasarkan premisnya sendiri, seorang Protestan harus membuktikan bahwa Alkitab secara jelas dan eksplisit mengajarkan sola scriptura. Tetapi Alkitab tidak mengajarkannya. Sebaliknya, Alkitab justru menegaskan otoritas tradisi yang mengikat. Misalnya dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, bab 3 ayat 6, Filipi bab 4 ayat 9, 2 Timotius bab 1 ayat 13 sampai 14, dan bab 2 ayat 2. Alkitab juga menegaskan otoritas gereja, seperti dalam Kisah Para Rasul 15 1 sampai 32, bab 16 ayat 4, bab 20 ayat 28, dan 1 Timotius bab 3 ayat 15. Ayat-ayatnya banyak sekali tentang tradisi gereja tubuh Kristus. Alkitab justru bertentangan dengan sola scriptura melalui kesaksiannya tentang tradisi yang mengikat, tradisi lisan yang otoritatif, suksesi apostolik, otoritas gereja, kepemimpinan Petrus, konsili yang dipimpin Roh Kudus, dan sebagainya. Banyak kali ya. Yang ketujuh, baik kitab suci maupun sejarah gereja punya persoalan yang harus ditafsirkan dengan cermat. Ya. Orang Protestan kerap menunjuk masa-masa gelap dalam sejarah gereja sebagai bukti bahwa gereja tidak mungkin punya otoritas. Memang benar, dalam sejarah Katolik ada persoalan-persoalan yang harus direnungkan dan dijelaskan. Misalnya, pernah ada masa ketika Paus dan anti-Paus sama-sama mengklaim takhta Petrus. Tapi kitab suci sendiri juga punya persoalan-persoalan eksegetis yang sulit. Orang Protestan pun mencurahkan banyak energi untuk menyelesaikannya. Ada banyak buku yang ditulis untuk menjawab kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Tetapi kesulitan-kesulitan dalam kitab suci tidak dianggap membatalkan iman bahwa Alkitab itu terinspirasi, tanpa salah dan tidak dapat keliru. Dengan logika yang sama, kesulitan dalam sejarah gereja tidak otomatis membatalkan iman bahwa gereja dalam pengajaran resminya yang dijaga Roh Kudus tidak dapat keliru. Itu tidak bisa batal karena orang-orangnya bersalah. Masalah-masalah serius. Yang kedelapan, peserta konsili Yerusalem itu merasa dibimbing oleh Roh Kudus dan karena itu menetapkan otoritas yang mengikat. Kalau Roh Kudus bisa berbicara melalui sebuah konsili pada zaman para rasul, dia juga bisa melakukannya pada masa kemudian. Ini tidak berarti harus percaya bahwa wahyu baru yang terus berlangsung. Karena itu sebenarnya isu lain, percaya pada wahyu baru yang datang terus-menerus, tidak. Yesus sendiri berkata kepada para muridnya dalam perjamuan terakhir bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Ini bisa dipahami secara individual, tapi juga secara komunal. Kalau dipahami secara komunal, maka janji itu bisa berlaku pada konsili gereja. Dan itulah yang kita lihat dalam konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 29. Otoritas konsili itu mengikat karena dia merupakan konsili gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 6, ayat 22 dan 28 itu menunjukkan dengan sangat jelas keputusan konsili Yerusalem akan tetap mengikat orang Kristen bahkan seandainya belum ada perjanjian baru tertulis. Dan memang pada saat itu perjanjian baru belum terkumpul seperti sekarang. Jadi konsili Yerusalem menjalankan otoritasnya bukan sebagai lembaga akademik yang sekedar menawarkan opini, bukan. Dia memberi keputusan yang wajib ditaati. Paulus, Silas, dan Timotius menyampaikan keputusan-keputusan itu dalam perjalanan misi mereka. Kemudian Kisah Para Rasul bab 16 ayat 4 sampai 5 menyebutkan bahwa ketika mereka berjalan dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan para rasul dan penatua di Yerusalem supaya ditaati. Akibatnya, jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan jumlah mereka bertambah setiap hari. Konsili Yerusalem ini adalah contoh biblis yang sangat-sangat jelas mengenai otoritas gereja yang tidak dapat salah. Ketika dibimbing oleh Roh Kudus tentunya. Maka masuk akal, masuk nalar
Kalau dikatakan bahwa pola pemerintahan gereja itu berlanjut dan konsili-konsili gereja berikutnya dalam sejarah juga bisa menghasilkan keputusan yang tidak keliru dalam perkara iman dan moral. Kemudian ada persoalan kutipan yang sering muncul yang diambil oleh polemikus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Mari kita cermati ungkapan ini. 2 Timotius bab 3 ayat 15-17 ini sering menjadi teks bukti klasik Protestan untuk membela sola scriptura. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, bla bla bla. Paulus berkata bahwa sejak kecil Timotius mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan melalui iman dalam Kristus Yesus. Dia juga berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke. Premis tersembunyi dalam argumen Protestan adalah karena kitab suci berguna untuk semua hal itu, maka kitab suci cukup untuk segala hal, termasuk menjadi satu-satunya aturan iman yang tidak bisa salah. Tetapi kesimpulan itu tidak mengikuti premisnya, namanya fallacy of non sequitur. Orang Katolik yang paham imannya menerima ayat ini sepenuhnya sebagaimana orang Protestan menerimanya. Pembacaan yang wajar menunjukkan bahwa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik tidak berarti menyingkirkan sumber pembinaan lainnya, sebagaimana dituntut oleh sola scriptura. Nah, gagasan tentang gereja dan tradisi hadir secara implisit dalam 2 Timotius bab 3 ayat 15-16. Kalau dibaca bersama bagian-bagian Paulus yang lain tentang otoritas, tradisi apostolik, dan gereja itu sendiri. Dalam konteks keseluruhan 2 Timotius saja, Paulus 3 kali merujuk pada tradisi lisan. Dalam 2 Timotius itu bab 1 ayat 13-14, bab 2 ayat 2, dan bab 3 ayat 14. Untuk Paulus, tradisi lisan itu mengikat sebagaimana surat-surat tertulisnya. Orang Katolik sepakat dengan Protestan bahwa kitab suci bisa mendidik kita dalam kebenaran dan memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Katolik juga menerima kecukupan material Alkitab, yaitu apa itu kecukupan material Alkitab? Gagasan bahwa seluruh ajaran Kristen terdapat dalam kitab suci dalam bentuk tertentu. Kesalahan Protestan itu terletak pada penyamaan kecukupan material dengan kecukupan formal. Seolah-olah Alkitab adalah satu-satunya norma final, mengikat dan otoritatif dalam iman dengan menyingkirkan gereja dan tradisi. Salahnya di situ. Jadi mereka ketika menarik kesimpulan seperti itu, falasi sudah terjadi. Namanya karena kesimpulan itu tidak mengikuti secara logis maupun eksegetis dari teks segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu bukan kesimpulannya, menolak segala macam yang lain. Itu argumen melingkar ya. Paling jauh ayat itu bisa dianggap selaras dengan sola scriptura kalau prinsip tersebut sudah dibuktikan secara jelas dari dasar biblis lain. Tetapi ayat itu sendiri sama sekali tidak membuktikan sola scriptura. Kemudian yang terakhir ke-10, Tuhan memakai manusia yang bisa salah untuk menopang gereja yang tidak bisa salah, sebagaimana Dia melakukannya dengan Alkitab. Ya, orang Protestan percaya bahwa Allah bisa menghasilkan Alkitab yang tidak bisa salah melalui manusia yang bisa salah dan berdosa, seperti Musa, Daud, Matius, Petrus, Paulus, dan lain-lain. Mereka juga percaya bahwa batas-batas kanon Alkitab bisa dikenali melalui manusia yang bisa salah, bahwa Alkitab bisa diterjemahkan oleh manusia yang bisa salah, dan bahwa Alkitab bisa dipelihara oleh manusia yang bisa salah selama lebih dari 1500 tahun sebelum lahirnya Protestantisme, yang juga lahir melalui manusia-manusia yang bisa salah. Orang Katolik sepakat dengan itu. Tapi orang Katolik juga menegaskan bahwa Allah bisa dan memang menciptakan serta menopang gereja dan tradisi yang tidak dapat salah, sebagaimana Alkitab sendiri berulang kali memberi kesaksian. Jadi ini bukan kurang logis, bahkan secara biblis itulah yang justru dituntut. Kenapa? Karena teks saja tanpa penjaga
pewaris makna yang sejati, selesai kita masuk ke dalam the jungle of Protestantism. So, keep calm and stay away from Protestantism. 10 kelemahan sola scriptura. Berikutnya kita akan beri katekese. Satu hal yang ketika Protestan akhirnya memberi keberatan bahwa sama saja melingkar, kita akan tunjuk bahwa dasarnya adalah motif of credibility, motiva credibilitatis. Itu penting juga untuk kita ketahui. Mengapa gereja Katolik mati-matian mengatakan ya harus gereja baru ada kitab suci, bukan kitab suci dulu baru gereja. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf simatan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel